Oke, balik lagi dengan gua Gian and welcome to Cinema Journey. Nah, di dalam episode kali ini gua akan ngebahas film-film yang memang pengen gua nonton lagi di bioskop. Film Indonesia. Karena memang mungkin beberapa film di sini ada VCD atau DVD-nya yang gua udah nggak tahu cari di mana, atau mungkin beberapa mungkin bakal ada di layanan streaming atau lainnya. Tapi gua sebenarnya pengen banget nonton film-film ini tuh di bioskop lagi karena beberapa part tuh kayak bakal menjadi sebuah experience menarik, apalagi dengan teknologi bioskop yang lebih baru gitu. Waktu zaman-zaman dulu tahun 2000-an kan pasti teknologi bioskop dengan surround systemnya juga belum yang kayak sekarang kan. Bayangin lu nonton film-film yang lu keren, lu suka pas tahun 2000-an, tiba-tiba sekarang dengan teknologi yang sekarang tuh kayak pasti bakal beda banget dampak cinematic experience-nya. Nah, film-film yang memang pengen gua nonton banget itu adalah mungkin gua akan ngebahas ada 4 film. Dan yang pertama mungkin gue pengen banget lagi nonton filmnya Pengabdi Setan yang versi Joko Anwar yang rilisan tahun 2017. Itu menurut gue film yang sangat spektakuler dan mendapatkan banyak banget penonton pada masanya. Dan itu juga ternyata filmnya banyak mendapat atensi di audiens luar juga. Walaupun memang sebenarnya ada, kalau lu mau nonton di Netflix sudah ada, cuman tuh experience-nya tuh pasti akan beda dengan ketika lu nonton di bioskop. Untungnya waktu itu Pengabdi Setan gue nontonnya di bioskop dan kayak gue merasakan atmosferiknya yang di dalam film itu tunjukkan tuh bisa lebih, dampaknya tuh lebih nampol pasti ketimbang kalau misalnya lu nonton di di layanan streaming gitu di Netflix. Nah, yang kedua gue tuh pengen banget nonton horor juga. Ini mungkin buat kalian yang lahiran tahun 90-an 2000-an mungkin tahu sama film Jalangkung yang versi tahun 2001 yang Rizal Mantovani sama Joseph Purnomo. Itu adalah film yang membuat banyak anak tahun 2000-an tuh trauma. Yang bikin takut sama horor itu Jalangkung, yang dimana intronya tuh ada POV si bocah kentang yang itu serem banget itu. Dan bagaimana menurut gue tuh peaknya gue tuh paling takut nonton film horor Indonesia tuh itu film Jalangkung. Itu menurut gue film terserem. Gue susah banget tuh kayak misalnya itu, bayangin kalau tuh film filenya ada di DCP-in, terus dibenerin lagi soundnya, dibenerin lagi gambarnya, di pretel-pretel dan ditayangin lagi di bioskop dengan sajian 5.1 atau 7.1 audionya. Itu pasti menurut gue akan selain membawa nostalgia, tapi kayak menurut gue tuh kayak ada sebuah peristiwa sejarah bahwa ini tuh di film ini tuh adalah film pertama Indonesia yang bener-bener 100% pakai kamera digital setahu gue. Nah, selanjutnya gue tuh memang pengen banget nonton lagi ini di bioskop adalah filmnya Serigala Terakhirnya Upi. Itu film tahun 2009. Itu memang waktu gue nonton juga di bioskop. Waktu tahun 2009 tuh waktu gue masa-masa selesai SMA. Jadi pas waktu itu gue inget banget gue nonton bener-bener kayak private theater karena memang sepi banget. Cuman itu gue pertama kali ngeliat film Indonesia dengan genre yang seperti itu, yang agak-agak kayak mafia, yang dimana ada perjalanan karakter dari yang berandal ke yang jadi part of mafia thing gitu. Dan menurut gue tuh bagaimana sajian actionnya, bagaimana karakter-karakter yang ada di dalam Serigala Terakhir, bagaimana suit up-nya mereka, itu menurut gue keren banget ketika gue di masa itu nonton film Indonesia gitu. Kayak gila keren nih gitu. Dan gue jadi penasaran pengen nonton lagi film itu. Dan sebenarnya sih pengen bangetnya di bioskop, karena ketika balik lagi pengalaman kita nonton di bioskop tuh lebih beda ketimbang kalau misalnya lu nonton mungkin entah itu di handphone atau mungkin di layar laptop atau di TV. Karena ketika di bioskop tuh kayak bener-bener dunia yang ada di dalam filmnya tuh untuk lo gitu, untuk lo sendiri nikmatin. Nah, yang terakhir gue memang pengen banget nonton dan menurut gue ini adalah salah satu film Indonesia terbaik adalah filmnya Killers Timo Cahyanto. Itu film rilisan tahun 2014. Itu gue nonton film Indonesia serasa kayak nonton film Jepang atau film Korea yang memang R-rated gitu, kayak Battle Royale, kayak Old Boy, kayak gitu. Nuansanya itu kayak keren banget. Bagaimana mendeliver dua karakter yang tadinya sangat
sangat terpisah jadi berkesinambungan tuh menurut gue keren banget. Dan bagaimana film ini menurut gue tuh sangat memorable banget adalah bikin adegan kerennya. Gue nggak bisa menjabarkan kata lain selain adegan keren. Itu waktu adegan ya dimana si Kazuki Kitamura itu yang berperan jadi Nomura itu keluar dari lorong gang, kalau nggak salah gang kayak klub gitu. Dan itu dia dengan bersimbah darah yang inner killernya tuh keluar. Menurut gue tuh wah, one of the best villain yang harus dicatat di dalam sejarah. Ini salah satu villain Indonesia yang memang, maksudnya villain bikinan orang Indonesia walaupun dia orang Jepang, yang memang harus masuk list top karismatik karakter. Dan gue pengen banget nonton film itu di bioskop lagi. Walaupun mungkin ada DVD-nya, mungkin ada di streaming someday, tapi to be honest, gue pengen nontonnya di bioskop. Film-film itu gue pengen nonton lagi di bioskop karena justru yang bikin gue kangen adalah ketika pas gue nonton itu di bioskop, gue nggak bakal merasakan lagi tuh pengalaman itu ketika nontonnya di medium lain. Nah, tapi menurut kalian gimana nih? Ada nggak film-film Indonesia yang memang lu pengen banget nonton lagi film-film ini tuh di bioskop, dengan sofanya bioskop, dengan lu megang popcorn mungkin, dengan AC-nya bioskop, aroma bioskop, dengan sound yang dikasih sama bioskop, dan itu lu nonton film yang lu pengen banget. Lu share di kolom komen film Indonesia mana yang lu pengen banget nonton di bioskop. Dan kalau misalnya kalian suka sama pembahasan gue juga ada nih podcast di Ngopi Ngobrolin Film. Itu di Spotify, lu bisa cek. Udah puluhan episode. Dan kalau misalnya lu suka sama konten ini, lu bisa klik juga tombol subscribe dan share ke teman-teman lu yang memang suka juga ngobrolin santai dan random tentang film. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode Cinema Journey kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!